Muncul perdebatan di antara orang percaya maupun di antara berbagai kalangan. Benarkah Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Bukankah 25 Desember musim salju di Israel, sehingga tidak mungkin para gembala di Efrata sedang menggembalakan domba di padang, karena para malaikat datang menjumpai mereka pada saat hari Yesus dilahirkan. Muncul juga framing bahwa 25 Desember adalah hari raya pagan atau penyembahan berhala, karena 25 Desember adalah hari kelahiran dewa matahari. Lalu Kaisar Konstantin dari Roma mengubahnya jadi hari kelahiran Yesus sejak jadi Kristen di tahun 312 Masehi. Lalu juga muncul narasi jika orang Kristen merayakan Natal 25 Desember, itu berarti bahwa orang Kristen itu ikut merayakan kelahiran Dewa Matahari. Nah, apakah itu benar? Anehnya ada kelompok seberang yang mengklaim akhir-akhir ini 25 Desember dijadikan hari mu'alaf sedunia. Padahal tadinya mereka mengejek orang Kristen dan menuduh 25 Desember itu adalah hari raya pagan. Jadi bagaimana penjelasannya dengan benar? Mari kita akan ikuti dengan baik dalam program Mesbah Mujizat ini. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya, Pastor Lukas Kusuma, boleh menjumpai Anda dalam program Mesbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa Anda bisa share kepada teman-teman Anda. Anda boleh komen yang baik, serta pencet like-nya, jempolnya, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan, kesalahan fatal di saat Natal. Nah, benarkah 25 Desember itu adalah hari raya pagan, kelahiran Dewa Matahari? Benarkah 25 Desember bukan hari kelahiran Yesus? Nah, saya percaya bahwa yang penting bukan soal tanggalnya, tapi yang penting adalah benar-benar Yesus lahir, hadir, dan memerintah dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, Yesus harus lahir dalam hidup saya. Namun, izinkan saya menjelaskan tuduhan-tuduhan bahwa 25 Desember itu bukanlah hari kelahiran Yesus. Nah, berikutlah penjelasan lengkap yang saya harap mudah dipahami, namun tetap bertanggung jawab secara akademik mengenai mengapa 25 Desember dirayakan sebagai tanggal kelahiran Yesus, sekalipun klarifikasi serius bahwa Natal bukan hari pagan kelahiran Dewa Matahari. Izinkan saya membaginya dalam 3 lapis bukti: sejarah, teologis, ilmiah, lalu akan ditutup dengan pembongkaran mitos pagan. Nah, yang pertama, bukti sejarah. Ternyata 25 Desember bukan rekayasa dari gereja di abad keempat. Kenyataannya, tradisi 25 Desember, perayaan Natal kelahiran Yesus, sudah ada sebelum Kaisar Romawi, yaitu Konstantin, menjadi Kristen. Saya ulangi lagi, tradisi 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus, Natal, sudah dirayakan sebelum Kaisar Romawi, yaitu Konstantin, menjadi Kristen. Banyak orang berpendapat bahwa Natal ditetapkan 25 Desember oleh Kaisar
Konstantinus. Itu adalah anggapan yang keliru. Kenapa? Karena sumber-sumber Kristen di abad kedua dan abad ketiga, jauh sebelum Kaisar Konstantin dari Roma jadi Kristen. Sumber-sumber Kristen dari abad kedua, abad ketiga sudah menyebutkan bahwa 25 Desember itu sudah menjadi hari perayaan kelahiran Yesus. Nah, contoh atau bukti penting, Hippolytus dari Roma pada tahun 170 sampai 235 Masehi, dalam komentari on Daniel, ia menulis bahwa Yesus lahir pada 25 Desember. Jadi, ini sudah ditulis tahun 170 Masehi sampai 235 Masehi. Bahkan juga Sextus Julius Africanus tahun 160 Masehi sampai 240 Masehi menyusun kronologi sejarah dunia dan menyebut kelahiran Kristus pada 25 Desember. Artinya, tanggal ini lahir dari perhitungan iman Kristen, bukan adopsi dari festival pagan, atau bukan ditetapkan oleh Kaisar Konstantin tahun 312, bukan. Tapi di abad kedua, abad ketiga, sudah ada bukti sejarah. B. Gereja Timur dan Gereja Barat sepakat secara independen. Gereja Barat mengakui 25 Desember. Gereja Timur mengakui 6 Januari atau peristiwa Epifani. Nah, menariknya, dua tradisi ini berkembang terpisah tanpa koordinasi politik. Ini menunjukkan ada tradisi kuno yang kuat, bukan manipulasi dari kekuasaan Kaisar Roma. Yang kedua, bukti secara teologis atau Alkitab. Logika Ibrani dulu. Kita coba lihat. Logika Ibrani bukan dari mitos pagan. Ya, A. Prinsip Ibrani. Hidup utuh dari awal hingga akhir. Ketahuilah bahwa orang Yahudi percaya bahwa nabi besar meninggal pada tanggal yang sama dengan hari konsepsinya atau hari di mana dia dilahirkan. Tradisi ini disebut sebagai integral age. Nah, Yesus wafat meninggal tahun sekitar 25 Maret. Ya, Yesus wafat 25 Maret persis dengan Paskah Yahudi. Maka konsepsinya dipahami terjadi 25 Maret. 25 Maret ya ditambah 9 bulan itu berarti 25 Desember. Ingat ya, ini logika teologis Yahudi, bukan filsafat Romawi. B. Malaikat Tuhan muncul kepada Imam Zakaria di dalam Lukas pasal yang pertama. Kita coba lihat bukti teologinya. Tuduhan bahwa 25 Desember hari kelahiran Dewa Matahari karena terpengaruh gereja barat yaitu Roma Katolik. Nah, kita harus belajar bukan hanya dari gereja barat, tetapi juga kita belajar dari gereja yang sebelumnya, yang sudah ada sebelum gereja barat itu ada, yaitu gereja timur, gereja Kristen Ortodoks, yang berdiri lebih awal dari gereja Katolik di barat. Inilah kelanjutan daripada gereja mula-mula, ya. Nah, gereja Kristen Ortodoks sampai hari ini merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Apakah itu ada alasannya? Oh, jelas. Nah, Imam Zakaria dari golongan Abia ditemui malaikat dan membawa kabar Elisabet
istrinya hamil Yohanes Pembaptis, di saat Imam Sakaria sedang bertugas melayani di bait suci yang di Yerusalem. Tahukah Anda bahwa giliran rombongan Imam Sakaria bertepatan dengan perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian yang dirayakan setiap bulan September dalam penanggalan kita hari ini. Nah, Lukas 1 ayat yang kelima mencatat, pada zaman Herodes, Raja Yehuda, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Ya, coba boleh ketik Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Jadi, Sakaria ini melayani di bait Allah sesuai rombongan Abia. Nah, jadwal Imam Abia itu melayani di bait suci adalah di bulan September, bertepatan dengan perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Lalu dalam Lukas 1 ayat 8-9, pada suatu kali waktu giliran rombongan Abia, yaitu di bulan September, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, ada tradisi lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah Imam Sakaria yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi, saudara, malaikat datang menyampaikan kabar kehamilan Yohanes Pembaptis melalui istrinya Elisabet atau Tante Maria itu di bulan September. Lalu Alkitab menjelaskan dalam Lukas pasal pertama, 6 bulan kemudian, yaitu dari 6 bulan waktu kehamilan Elisabet, malaikat menjumpai Maria untuk menyampaikan berita bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus. Jadi, selisih antara kehamilan Elisabet dengan selisih kehamilan Maria adalah 6 bulan. Ayo coba ketik 6 bulan. Mana buktinya? Lukas 1 ayat 26 dan 27. Bahwa pada bulan ke-6, yaitu 6 bulan setelah Sakaria, ya, saudaraku, mendengar kabar tentang kehamilan Elisabet istrinya. Pada bulan ke-6, jadi pada waktu Elisabet sudah hamil 6 bulan, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Nazaret, menemui perawan Maria untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa Maria akan mengandung oleh Roh Kudus. Jadi dalam Lukas 1 ayat 26 dan 27, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi ternyata pada bulan ke-6 menurut Alkitab, menurut kalender orang Israel yang dimulai pada bulan September, bukan dari Januari, sehingga bulan ke-6 dari Injil Lukas 1 ayat 26 adalah di bulan Maret. Ya. Jadi pada bulan Maret, Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel bahwa ia mengandung oleh Roh Kudus. Sehingga gereja Kristen Ortodok dari timur, gereja Kristen mula-mula telah merayakan hari raya kabar sukacita, Feast of the Annunciation, yaitu pada tanggal 25 Maret. Jadi, gereja Kristen Ortodok merayakan hari kabar sukacita waktu malaikat menjumpai Maria, itu tanggal 25 Maret. Ayo coba ketik, katakan 25 Maret. Bahkan di negara Libanon sampai hari ini, tanggal 25 Maret telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Untuk apa? Untuk merayakan hari raya kabar sukacita. Jadi,
Orang-orang Kristen di Libanon percaya memang tanggal 25 Maret itu adalah hari kabar sukacita, di mana ada kabar dari malaikat bahwa Maria mengandung bayi Yesus. Nah, setelah perawan Maria menerima kabar sukacita pada bulan Maret, yaitu 25 Maret, maka 9 bulan kemudian, yaitu dalam kehamilan Maria, maka 9 bulan kemudian Tuhan Yesus dilahirkan, yaitu di bulan Desember tanggal 25. Ya, jadi saya ulang lagi, Maria mendapat kabar sukacita 25 Maret. Lalu 9 bulan kemudian dalam kehamilan Yesus, ya, Maria melahirkan Yesus 25 Desember. Jadi jika Yohanes Pembaptis lahir bulan Juni, berarti Yesus lahir 6 bulan setelah Yohanes, yaitu apa? 25 Desember. Ayo coba ketik 25 Desember. Nah, kronologi Alkitab itu konsisten dengan Desember, bukan di musim panas. Apakah betul demikian, Pastor Lukas? Yang ketiga, bukti ilmiah dan astronomi untuk membuat kita bisa mengerti secara akal yang normal, akal sehat, ya. Nah, gembala di padang Efrata ternyata itu dikunjungi oleh para malaikat dari surga menyampaikan kabar kelahiran Yesus bukan di musim panas. Sebab sering dikatakan tidak mungkin Desember, karena para gembala di padang Efrata dikunjungi malaikat tepat saat Yesus lahir. Nah, dengar baik-baik. Ini adalah miskonsepsi modern yang salah. Kenapa? Karena fakta historisnya, di Yehuda Israel, musim dingin di sana di bulan Desember itu relatif ringan, tidak ekstrim dinginnya. Dan para gembala yang di padang Efrata masih menggembalakan domba hingga bulan Desember, sebab para gembala Efrata ini tidak menggembalakan domba biasa, tapi khusus menggembalakan domba bagi korban di bait suci, di mana ada korban domba di bait suci setiap bulan selama 12 bulan dalam setahun. Jadi, Injil Lukas memberikan bukti akurat secara geografis, ya. Yang keempat, membongkar mitos apakah benar Natal adalah kelahiran Dewa Matahari. Nah, ini adalah bagian yang sering disalahpahami. A. Sol Invictus atau perayaan kelahiran Dewa Matahari secara resmi baru dirayakan tahun 274 Masehi. Jadi ingat baik-baik, kelahiran Dewa Matahari baru dirayakan oleh Roma tahun 274 Masehi. Coba ketik 274 Masehi. Nah, festival Sol Invictus, matahari tak terkalahkan, diresmikan oleh Kaisar Aurelianus tahun 274 Masehi. Jauh setelah orang Kristen merayakan Natal 25 Desember sejak gereja mula-mula, sejak abad kedua dan ketiga. Jadi jelas ya, jauh setelah orang Kristen merayakan Natal 25 Desember di abad pertama, abad kedua, ketiga, barulah di abad yang ketiga tahun 274 Masehi, Kaisar Aurelianus merayakan kelahiran Dewa Matahari. Sementara sumber-sumber Kristen pada abad kedua dan ketiga sudah menyebutkan bahwa orang Kristen merayakan Natal 25 Desember jauh sebelum Kristen jadi agama resmi. Ingat, Kaisar Konstantin dari Roma jadi Kristen tahun 312 Masehi. Nah, tentunya kita udah tahu ada bukti-bukti penting. Hippolytus dari Roma tahun 170 Masehi sampai 235 Masehi dalam Commentary on Daniel
ia telah menulis bahwa Yesus lahir pada 25 Desember. Jadi sudah ada bukti-bukti sejarah jauh sebelum kelahiran Dewa Matahari. Tahun berapa tadi? 200 berapa? Nah, ya. Nah, jadi saudaraku, ternyata tahun 170 sudah ada bukti. Jauh sebelum 274 Masehi dirayakan kelahiran Dewa Matahari. Lalu juga Sextus Julius Africanus tahun 160 Masehi sampai 240 Masehi. Ya, sebelum 274 tadi ya. Menyusun kronologi sejarah dunia dan menyebutkan bahwa kelahiran Kristus itu pada 25 Desember. Artinya apa? Tanggal ini, 25 Desember, lahir dari perhitungan iman Kristen, bukan dari adopsi festival pagan atau kelahiran Dewa Matahari. Jadi, pertanyaannya, siapa meniru siapa? Nah, dari tahunnya saja kita udah jelas. Justru Romawi, justru agama pagan mencoba menyaingi iman Kristen yang sedang berkembang pada waktu itu sejak abad pertama. Jadi yang orisinil 25 Desember bukan hari kelahiran Dewa Matahari, tapi yang orisinil 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. B. Gereja tidak menyebut Yesus matahari. Alkitab tidak pernah menyebut Yesus sebagai Dewa Matahari. Yang dipakai di Alkitab, surya kebenaran. Maleakhi 4 ayat yang kedua. Yesus juga menyebut dirinya terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Ini adalah metafora moral dan rohani, bukan penyembahan benda langit atau benda yaitu matahari. Jadi, Yesus nggak pernah disebut sebagai Dewa Matahari atau matahari, tapi surya kebenaran terang dunia. Jadi, soal kelahiran Dewa Matahari itu justru mengkopi daripada Yesus. Ayo coba katakan, Yesus adalah terang dunia. C. Natal melawan paganisme, bukan mengadopsinya atau menyerapnya. Jika Natal adalah pagan, jika 25 Desember adalah pagan, mengapa gereja mula-mula telah merayakannya, bahkan rela dianiaya oleh orang-orang Roma ketika mereka mempercayai Yesus lahir 25 Desember. Dan mengapa tidak ada liturgi matahari, tidak ada patung matahari atau doa ke matahari dalam tradisi gereja Kristen mula-mula. Jadi, Natal justru menyatakan terang sejati datang bukan dari langit, tetapi Allah Sang Firman yang menjelma jadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Haleluya. Ayo coba katakan, Yesus adalah Sang Firman. Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus. Jadi, Natal 25 Desember bukan pencurian atau plagiat dari paganisme, melainkan justru 25 Desember merupakan deklarasi bahwa terang sejati, yaitu Yesus, ya, lahir dan mengalahkan terang yang palsu. Yang setuju katakan 25 Desember hari kelahiran Yesus. Jadi bukan soal tanggal 25 Desember ya yang kita pentingkan, tapi paling tidak kita sudah belajar dari sejarah, dari teologis dan juga dari tuduhan itu pagan. Kita sudah clear 25 Desember dirayakan oleh orang-orang Kristen jauh sebelum yaitu dirayakannya kelahiran Dewa Matahari, bahkan jauh sebelum yaitu Kaisar Konstantin menjadi Kristen. Oke? Jadi tanggal 25 Desember sudah jelas ya, clear bahwa itu adalah kelahiran Yesus. Namun sekarang saya mau membahas ada hal-hal ironis Natal yang lebih parah. Terdapat
kesalahan-kesalahan fatal di saat Natal. Ini bukan soal tanggal 25 Desember, tetapi kita tahu bahwa Natal hari-hari ini identik dengan lampu Natal, lagu-lagu Natal, hadiah-hadiah Natal, serta ibadah-ibadah Natal. Itu bagus, saya tidak menentang. Tetapi mari kita jujur, berapa banyak Natal yang benar-benar telah mengubah hidup kita? Nah, ayo, ini loh, ada kesalahan-kesalahan fatal di saat Natal yang jauh lebih serius, bukan soal tanggalnya. Apa itu? Izinkan saya membagikan ada 4 kesalahan fatal di saat Natal. Coba ketik lagi, katakan, saya mau belajar, ya. Nah, kesalahan fatal di saat Natal yang pertama adalah merayakan Natal tanpa Kristus. Ini kesalahan fatal yang pertama, merayakan Natal tanpa Kristus. Yesus lahir, tetapi tidak diberi tempat. Yesus lahir, tapi justru dia tidak diundang hadir. Nah, Natal hari-hari ini berubah menjadi sekedar hari raya libur. Ya, melihat bagaimana ada hal yang mencoba di Amerika, sudah bukan lagi dikatakan Merry Christmas, ya, tapi Happy Holiday. Oh, tapi dekorasinya Natal. Nah, Natal tanpa Kristus ini adalah kesalahan fatal yang pertama. Natal telah berubah menjadi hari pesta, dekorasi-dekorasi, dan tradisi. Namun kehadiran Kristus absen dari hati kita. Saudara, ini nggak boleh terjadi. Lihat Yohanes 1 ayat yang 11 berkata, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ironis kan? Berapa banyak orang merayakan ulang tahun Yesus, merayakan Natal, tapi seringkali Yesus tidak diundang hadir ke pesta itu. Bayangkan jika saudara bikin pesta ulang tahun besar, tapi yang ulang tahun tidak diundang. Nah, itulah yang terjadi hari-hari ini dalam peristiwa Natal. Di acara Natal, pesta, justru orang mabuk-mabukan, justru orang melakukan hal-hal hedon, bahkan berzina, ngedrugs, dan sebagainya. Ingat bahwa Natal bukan tentang Yesus lahir di Bethlehem, tetapi apakah dia, Yesus, lahir dalam hatimu? Ayo coba ketik, katakan, Yesus harus hadir di peristiwa Natal. Yesus tidak mencari dekorasi Natal yang indah, tapi Yesus mencari hati yang mau terbuka dan yang mau taat menerima Yesus. Orang Majus taat berjalan jauh untuk bertemu Yesus. Yusuf taat meskipun tidak mengerti semuanya. Natal sejati selalu melahirkan ketaatan, selalu melahirkan pertobatan, hati yang terbuka bagi Yesus memerintah, berkuasa dalam hidup kita. Jadi, kesalahan fatal pertama yaitu merayakan kelahiran Juru Selamat, tetapi tidak menyerahkan hidup kepada Yesus. Jadi, inilah kesalahan fatal yang pertama, merayakan Natal tanpa Kristus. Hari ini yuk, pastikan Anda merayakan Natal, tapi bersama Yesus. Ayo coba ketik, katakan, Natal harus bersama Yesus. Jangan sampai kita cuman sibuk aktivitas Natal, perayaan-perayaan Natal, tapi kosong, tanpa Kristus. Berapa banyak di gereja sibuk buat drama Natal, sibuk buat konsumsi, sibuk masalah yaitu saudaraku lagu Natal, sibuk tentang seragam Natal, drama Natal, ujungnya berantem, ribut, gereja pecah. Padahal itu hal yang berbeda. Justru Natal harus Yesus hadir dalam hidup kita. Yang mau sekali lagi katakan, coba ketik, katakan, Yesus harus nyata di saat Natal. Yang kedua, kesalahan fatal di saat Natal adalah Natal hanya jadi seremonial kosong. Natal hanya jadi seremonial kosong.
Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Wow, ini teguran yang telak. Jangan sampai kita memuliakan Tuhan hanya jadi tradisi seremonial, tapi hati kita jauh dari Tuhan, kosong, kering. Datang ibadah Natal dengan baju baru, dengan semua make up, aksesoris yang keren, foto-foto Natal dengan pohon Natal, dekorasi Natal, status rohani, wah tentang Natal. Tapi hidup nggak berubah. Tapi hidup tetap sama saja. Hidup tetap hidup dalam dosa, tetap hidup dalam perjudian, perzinahan, tetap hidup dalam kemabukan. Nah, jelas ini adalah kesalahan fatal yang kedua. Natal cuma jadi sebuah, yaitu suatu tradisi, tanpa ada sebuah suatu perubahan hidup. Natal hanya jadi agenda kalender, bukan transformasi karakter. Inilah kesalahan fatal. Datang ibadah Natal, pulang tetap sama. Tetap suka berantem, tetap suka sombong, iri, benci, ya, tetap suka gosip, menjelekkan orang lain. Merayakan Natal, tapi tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Ingat, Natal itu seperti cermin. Kalau kita cuman bercermin, tahu kekurangan kita di cermin, tanpa perubahan, tanpa mau memperbaiki, maka kita menipu diri sendiri. Natal tanpa pertobatan hanyalah hiburan rohani tanpa kuasa. Hadiah dibungkus rapi, tapi hati tetap tertutup. Yesus tidak datang membawa hadiah, dia datang membawa dirinya, bukan sebagai seremonial, tetapi untuk mengubah hidup kita. Yang mau ayo coba ketik katakan, Natal harus mengubah hidup saya. Dari benci harus berubah jadi pengampun dan penuh kasih. Dari sombong berubah rendah hati. Dari cuman sibuk cari uang, mengejar kesenangan dunia, berubah jadi mengejar Tuhan dan mendahulukan ibadah. Dari orang yang egois berubah menjadi orang yang suka berkorban. Dari orang yang hanya mengejar diri sendiri, sekarang mengejar Tuhan Yesus. Natal jangan jadi seremonial yang kosong, tapi Natal harus betul-betul hadir. Yesus mengubah hidup kita. Ayo coba ketik katakan, Natal harus mengubah hidup saya. Kesalahan yang ketiga, Natal yang egois. Ini parah sekali. Natal hanya jadi momen pamer keberhasilan, pamer kekayaan, pamer baju baru, tas branded, pamer, wow, hal-hal yang spektakuler, perhiasan yang baru, jam yang baru. Nah, akhirnya Natal cuma jadi hal-hal yang egois. Kompetisi gengsi, saing-saingan tentang berapa meriah acara Natal antara satu gereja dengan yang lain. Menjadi ajang konsumsi berlebihan. Saudaraku, padahal Natal adalah peristiwa Allah merendahkan dirinya, bukan manusia yang meninggikan diri. Filipi 2 ayat yang ke-7 berkata, iya, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jangan sampai kita, saudaraku, terjebak kepada kesalahan fatal dari Natal yang egois. Tapi Natal sesungguhnya adalah saat kita mau merendah seperti Yesus. Tuhan saja merendahkan dirinya. Jangan sampai kita menjadikan Natal ajang untuk meninggikan diri. Tuhan memilih palungan, namun sayangnya banyak manusia memilih panggung hanya untuk show, supaya dilihat orang, dipuji orang. Ayo kita belajar. Semakin kita mengerti Natal sejati, maka semakin kecil ego kita. Coba ketik katakan, saya mau membuang sifat ego. Saudara, ayo. Kalau kita sebagai orang Kristen, egonya bukan main. Wow, hanya gara-gara, ya kan, sudah sibuk melakukan acara Natal sebagai panitia Natal,
tapi tidak ada ucapan terima kasih, yang ada justru dijelekkan, dikritik, wah, tersinggung. Maka itu adalah Natal yang penuh ego. Hari ini dipuji orang, dicaci maki orang, dihargai orang, tidak dihargai orang. Setiap pengorbanan dan pelayanan kita tetap bersyukur. Karena Yesus telah memberi teladan. Dia rela mati buat kita sebagai seorang hamba. Ayo yang mau hari ini, kita tidak boleh egois. Ayo coba ketik lagi, katakan, Natal bukan ajang egois. Yang keempat, yang terakhir, Natal tanpa misi. Itulah kesalahan fatal yang terakhir. Yesus lahir bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk diberitakan, untuk diceritakan, untuk dibagikan. Saya ulang lagi, Yesus lahir bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk diberitakan. Lukas 2 ayat 10, Aku membawa kabar baik yang besar bagi seluruh bangsa. Malaikat dari surga saja datang diutus untuk membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar kelahiran Kristus bagi seluruh bangsa. Bukan hanya bagi bangsa Israel, bukan hanya bagi kita, tapi kita harus juga ikut membagikan kepada banyak orang. Natal tanpa misi penginjilan merupakan kabar baik yang disimpan untuk diri sendiri. Yesus tidak lahir hanya untuk dipuji. Dia lahir untuk mati menebus dosa kita. Dan berita penebusan dosa inilah yang harus kita bagikan kepada keluarga kita, teman-teman kita, di sosial media, kepada banyak orang, supaya mereka juga beroleh keselamatan. Jika Natal hanya berhenti di palungan dan tidak berlanjut ke Golgota, maka Injilnya terpotong. Dan kita harus memberitakan Injil yang sepenuh, bahwa Yesus bukan hanya mengasihi, tetapi Yesus juga rela berkorban, menebus dosa kita, dan barang siapa percaya pada Yesus, ia akan diselamatkan. Kalau ada saudara yang menyaksikan program ini dan Anda belum percaya Yesus, buka hati, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau ada saudara yang sudah lama mundur, ayo kembali pada Yesus. Matius 1 ayat 21 berkata, Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Palungan tanpa salib adalah Natal tanpa keselamatan. Kabar Natal bukan untuk kita simpan, tapi untuk kita bagikan. Yang setuju coba ketik, katakan, berita Natal harus aku bagikan. Ayo, jangan sampai kita cuman merayakan Natal tanpa misi penginjilan. Jadikan momentum Natal tahun ini dan seterusnya untuk membawa banyak jiwa datang pada Yesus. Sebagai penutup, kita belajar Natal bukan tentang apa yang kita pakai, apa yang kita makan, atau apa yang kita unggah di sosial media. Natal adalah pertanyaan sederhana. Apakah Yesus hanya lahir di Bethlehem, ataukah Yesus sudah lahir dan memerintah hidupmu sebagai Raja segala raja? Natal sejati bukan soal tanggal, tetapi soal tahta. Siapa yang duduk di pusat tahta kehidupan kita? Buang ego kita, izinkan Yesus yang bertahta. Yang mau coba ketik, katakan, Yesus adalah Raja dalam hidupku. Siapa yang mau benar-benar mengalami sukacita Natal, membagikan, dan kita tidak lagi terjebak kepada kesalahan fatal di saat Natal. Yang mau, ayo angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami sudah belajar, kami mau sungguh-sungguh Tuhan berubah, sehingga kami tidak lagi merayakan Natal, tapi kosong, hanya seremonial. Kami tidak mau merayakan Natal yang egois, kami tidak mau merayakan Natal, Tuhan, yang hanya sekedar agamawi. Kami tidak mau merayakan Natal tanpa misi penginjilan, tapi biar mulai hari ini kami mau merayakan Natal, membawa banyak orang datang pada Yesus. Yesus hadir dalam hidup kami, dan kami mengalami Yesus. Yesus mengubah hidup kami dari yang jahat jadi baik, dari dosa jadi hidup dalam kekudusan.
jamah dan ubah setiap kami. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Apapun permohonan doa, masalah yang dihadapi, Tuhan Engkau sebagai penolong. Dan Kau memberi hikmat, kekuatan, kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu dicurahkan. Dan di dalam nama Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Ayo coba ketik lagi, katakan, Natal adalah saat Yesus hadir dalam hidupku. Ya, jadi 25 Desember itu jelas ya, sejarah gereja di abad pertama, kedua, ketiga sudah merayakan sebagai hari kelahiran Yesus. Dan bukan soal tanggalnya paling penting, tapi tiap hari Yesus memerintah dalam hidup kita. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda dan bagikan supaya mereka makin tahu kebenaran. Dan juga jangan lupa untuk komen yang baik, selalu pencet jempolnya, dan juga subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Follow Instagram saya Lukas Kusuma dan Instagram Bethany Miracle Center. Dan program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Sementara hari Senin, hari Rabu, Kamis, Sabtu jam 7.30 malam juga dari program YouTube channel Bethany Miracle Center kami hadir dalam khotbah maupun pujian. Dan hari Minggu akan ada 2 kali ibadah secara live dari ibadah raya Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dan tanggal 24-25 Desember kita juga akan live dalam ibadah Natal dan Anda bisa ikuti di program YouTube channel Bethany Miracle Center. Saya mengucapkan selamat Natal buat setiap Anda dan ayo kita terus bangkit mencintai Tuhan. Natal yang benar, Natal yang sesuai kehendak Tuhan. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. God bless you all.